Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fal hadirun wal hadirat wal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Tengku-tengku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah halqah maghrib yang berhadir, serta para pendengar Radio Suara Baitur Rahman, Serambi FM, kemudian radio-radio swasta lainnya, dan juga RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, dan Sibolga, yang saya hormati dan rahmati Allah. Seperti biasanya pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui SMS, dan insyaallah pada malam Rabu akan datang akan kita jawab beberapa buah surat yang baru kita terima, termasuk sebuah surat yang sangat menyentuh hati, jeritan seorang anak yang orang tuanya, ayahnya sudah menceraikan ibunya, kawin lain, dan ibunya selalu memarahi anak ini. Yang kedua, sebuah surat juga yang sangat menyayat hati, menyentuh kita, yaitu remaja putri kita yang bekerja salah satu swalayan Banda Aceh, yang disuruh oleh bosnya memakai baju ketat di luar norma hukum Islam yang sudah berlaku syariat Islam Nanggro Aceh ini sudah 8 tahun lebih. Jadi bagaimana jeritan hati dua anak manusia ini akan kita baca suratnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Malam hari ini saya jawab pertanyaan ke 1304. Saya mau nanya nih, apakah bisa dalam pernikahan maharnya dibayar setengah dulu? Misalnya mahar 10 manyam tetapi yang sudah ada 7 manyam. Apa bisa pihak laki-laki berhutang mahar pada pihak perempuan? Dan bagaimana pada penyebutan ketika ijab kabul? Apakah harus disebut hutang atau bisa disebut tunai? Ini pertanyaan tentang hukum munakahah. Pernah kita kemukakan di sini bahwa mahar itu merupakan syarat sah nikah. Mahar itu adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai rasa kasih sayangnya yang bermanfaat, tidak boleh diutak-atik oleh siapapun. Itu definisi dari mahar. Dan dalam Islam sebenarnya mahar ini sangat diharapkan itu lunas. Sangat diharapkan begitu. Tetapi tidak ada halangan mahar ini bisa dihutang. Apakah hutang sebahagian, separuh, ataupun hutang seluruhnya, itu dibenarkan. Tetapi utang tetap utang. Itu sama dengan utang pada orang lain, yang mana hutang ini wajib dibayar. Kalau suaminya meninggal, mahar ini belum selesai, maka ahli warisnya wajib menunaikan, melunasi utang tersebut. Utang tetap dipandang hutang, kecuali si istri bersedia memaafkannya, sama dengan hutang yang lain. Dan mahar ini dalam Islam tidak mesti emas, tapi di Indonesia saya salah disebut mas kawin. Tidak perlu disebut mas kawin. Bahasa Aceh ada nama khusus, jiname. Itu boleh emas, boleh binatang, misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, boleh kebun, boleh rumah, boleh mobil, asal bermanfaat bagi si istri. Boleh juga jasa. Ini pernah terjadi pada Rasulullah waktu Rasulullah SAW. Demikian saya jawab karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian masalah disebut tadi waktu ijab kabul disebutkan sesuai dengan kondisi situasi tadi. Kalau utang disebut utang, misalkan mahar tadi 10 manyam, lunas 7 disebut lunas 7, utang 3 disebut begitu. Dan juga pada buku nikah ditulis demikian. Jangan merasa malu. Pada akte nikah juga
Kepala KUA menulis demikian. Nanti waktu lunas, beritahukan pada KUA, dirobah dan diparaf, serta dicap kembali oleh KUA bersangkutan. Kalau tidak demikian, ditulis lunas, kalau terjadi keributan rumah tangga, yang menang suami. Ditulis lunas, padahal maharnya belum lunas. Karena bukti otentik yang ditulis di buku nikah dan akte nikah adalah lunas, padahal tidak lunas. Jadi yang rugi nanti istri itu sendiri. Nah, demikian jawaban saya. Berikutnya pertanyaan adalah, bagaimana jika kita sedang salat, anak kita yang berumur 1,5 tahun duduk di atas pangkuan kita, sementara kita lagi duduk tahiyat awal? Apakah kita pindahkan anak terus kita bangun, atau kita salat sambil duduk? Saya sering salat diganggu anak-anak karena suami dan anak-anak yang besar umurnya 6 tahun selalu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Tolong Ustaz beri jawaban agar saya tidak salah dalam pelaksanaan salat. Perlu kita sampaikan bahawa orang yang mampu berdiri salat tidak sah salat sambil duduk. Ibu ini tidak ada uzur, tidak ada sakit. Beliau ini mampu salat sambil berdiri, berarti tidak boleh salat sambil duduk, kecuali salat sunat yang pahalanya separuh pahala orang salat berdiri. Kejadian waktu dalam kehidupan Rasulullah sedang salat, datang cucunda beliau Hasan dan Husin, duduk di atas punggung beliau, di atas leher beliau. Dijadikan Rasul seperti kuda mainan, kira-kira begitu. Anak-anak maklumlah, Hasan Husin waktu kecil. Rasulullah membiarkan sehingga Hasan Husin puas. Sudah puas, nak mulai lagi, bau Rasulullah bangun dari sujud beliau. Juga kita jawab pada ibu ini, boleh memilih dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah beri kepuasan kepada anak yang umur 1,5 tahun tadi. Biar duduk lama sedikit, tidak apa-apa, karena anak-anak. Tetapi boleh juga anak tadi didudukkan, terus di samping, dipindahkan, dudukkan di samping, terus bangun melakukan rakaat yang ketiga dan seterusnya. Demikian kita jawab dasar hadis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan salat, teruskan salat sambil duduk. Demikian. Pertanyaan berikutnya, apakah dosa kalau istri sedang salat dipanggil suaminya yang sedang sakit? Kita tidak nyahut. Sedang salat dipanggil suami enggak nyahut. Apakah berdosa istri yang demikian? Jawabannya adalah, kalau salat itu salat wajib, salat 5 waktu, dia bukan seorang istri, tidak boleh menjawab, menyahut panggilan suami. Karena yang dihadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada yang lain. Tetapi kalau salat itu salat sunat, itu boleh dipilih, silakan dijawab, tidak salah. Tetapi lebih bagus adalah sebelum salat, kalau suami sedang sakit, beritahukan, saya mau salat. Mungkin ada sesuatu yang ingin diminta, tunggu selesai saya salat. Pesan pada suami, lebih baik begitu, sehingga tidak terganggu di dalam salat. Ataupun sebelum salat selesaikan urusan permintaan suami dan sebagainya, selesaikan dulu. Jangan nanti sedang salat dipanggil-panggil kita. Jadi caranya demikian. Kemudian berikutnya adalah, saya mau nanya, bagaimana hukumnya jika suami istri berhubungan pada malam hari dan mandinya pada subuh hari pada bulan Ramadan? Bagaimana puasanya, sah atau tidak? Ini Ramadan sudah dekat ini, terus 1,5 bulan lagi. Jadi bulan Ramadan berhubungan malam, kemudian terbangun waktu subuh belum sempat mandi, ataupun sengaja mandinya nanti waktu subuh. Apakah boleh atau tidak? Yang jelas bagi kita kaum muslimin sedang berpuasa tidak boleh berjunub. Apalagi bulan Ramadan, kena kafarahnya sangat berat, yaitu membayar budak, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga adalah memberi makanan kepada 60 orang miskin, tiap orang adalah setengah bambu beras kurang lebih. Berat dendanya. Tetapi malamnya tidak masalah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi anda para suami bergaul
dengan istri Anda di malam-malam Ramadan. Istri pakaian Anda pakaian istri Anda, saling memakai. Ini dibenarkan di malamnya. Persoalannya adalah habis berhubungan, belum sempat mandi ataupun sengaja anda mandi di waktu subuh. Hal ini pernah kejadian dalam kehidupan Rasulullah. Hadis sahih Bukhari Muslim disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin. Kemudian disebutkan di situ hatta yusbiha, sampai subuh. Rasulullah SAW beliau berjunub bulan Ramadan karena hubungan istri beliau bukan karena mimpi, sampai subuh. Fayaghtasilu wa yasumu, beliau mandi melanjutkan puasa beliau dan sholat subuh. Berarti orang berjunub boleh berpuasa, tapi orang berpuasa tidak boleh berjunub. Itu jawabannya demikian. Namun harus diingat, lebih bagus kita utamakan mandi sebelum tibanya waktu subuh. Lebih bagus hal demikian. Berikutnya adalah salat tasbih tidak disunatkan berjamaah. Andai kata saya berjamaah, apakah saya harus niat ikut imam? Karena ada yang bilang tidak usah niat ikut imam walaupun berada di belakang imam. Dari Tengku di Lambaru Angan, ini Lambaru Angan pertanyaan ini. Nah, ini aneh pertanyaan. Salat tasbih ini hukumnya disunatkan tidak berjamaah. Nah, kemudian kalau kita berjamaah, sebagai jamaah apakah mesti niat ikut imam ataupun tidak? Karena ada orang bilang tidak perlu niat. Ini masalahnya. Memang kalau kita melihat tata krama salat tasbih, yang tasbihnya dalam salat 300 kali, rakaat pertama 75, kedua 75, ketiga 75, 4 75, 300 tasbih salatnya. Itu dilakukan adalah secara munfaridan, sendiri-sendiri. Kalau kita melihat hadis dari Abu Daud, diriwayatkan dari Ikrimah kepada paman Rasulullah, ditanya diberi nasihat oleh Rasul kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Namun para ulama mengatakan boleh secara berjamaah. Alasannya adalah karena ada salat sunat yang lain, dikiaskan kepada salat sunat yang lain yang pernah diperbuat oleh Rasulullah. Yaitu Rasulullah pernah suatu ketika beliau diundang oleh seorang wanita untuk mengambil barakah rumah beliau supaya salat sunat Rasulullah. Rasul datang kira-kira pukul 11 siang. Beliau melakukan salat 2 rakaat. Kita bertanya, pukul 11 siang salat apa? Jelas itu salat duha. Tidak ada salat lain 11 siang. Oleh Rasulullah didirikan shaf. Ditanya di mana saya salat? Ditunjuk oleh wanita tadi. Di sini ya Rasulullah. Rasul beliau meminta kepada Ahlul Bait ikut salat beliau. Beliau sebagai imam, di belakang beliau berdiri suami dari ibu tadi dan anaknya yang masih kecil, anak laki-laki. Di belakangnya lagi ibu rumah tangga tadi. Beliau melakukan salat sunat berjamaah dengan isi rumah tadi. Maka dasar hadis tadi boleh salat sunat secara berjamaah. Namun untuk salat sunat qabliyah, ba'diyah dengan kata lain sunat muakkad dan ghairu muakkadah, itu tidak ada tuntunan berjamaah. Nah, demikian kita jawab. Jadi boleh secara berjamaah. Dan andai kata berjamaah jelas ada imam ada makmum, berarti sebagai makmum niat ikut imam, sebagai imam ya berniat sebagai imam. Kalau tidak, bukan salat berjamaah namanya, salat sendiri-sendiri. Jadi walaupun tadi disebutkan salat tidak disunatkan begitu, kalau lakukan berjamaah tetap imam mengingat imam, berniat imam, makmum berniat ikut imam. Demikian kita jelaskan kepada Tengku Lambaru Angan yang bertanya. Namanya disamarkan, saya tahu siapa namanya. Kemudian berikutnya adalah saya melihat di majalah Paras. Ini pemberitahuan untuk pengurus masjid nih, Masjid Raya. Saya melihat di majalah Paras edisi 86 tahun ke-8 Desember 2010 ada foto peragaan busana yang juga memakai sandal, tetapi lokasi fotonya di dalam Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh begitu seorang wanita ya itu berfoto ya di dalam masjid pakai sandal? Dilihat di majalah Paras tadi oleh penanya ini. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh begitu? Walaupun gambar itu mungkin belum tentu asli,
karena bisa saja teknologi sekarang memadukan foto tersebut dengan latar belakang dalam masjid. Mohon perhatian juga dari pengurus masjid, dari seorang hamba Allah di Merduati di Banda Aceh. Ini sering mungkin solat di sini, entah bagaimana. Ini foto pada majalah Paras. Saya yakin dan sudah bertanya kepada pengurus masjid, setahu pengurus masjid itu tidak ada wanita yang dipoto dalam masjid dengan memakai sandal pula. Itu tidak ada. Mungkin teknologi tadi, teknologi yang canggih, seolah-olah berfoto dalam masjid ini bisa merusak nama masjid. Seolah-olah Masjid Raya Abdul Rahman bisa masuk dengan sandal, bisa masuk dengan sepatu. Masya Allah, ini sudah jadi gereja. Kalau demikian, ini penghinaan kepada masjid itu. Tidak demikian. Nah, jadi ini penghinaan saya rasa dari majalah Paras ini. Ya, bisa kita lihat ini kalau ada majalah sekarang, ini sudah bulan Desember yang lalu, ini sudah lama kasusnya. Ini untuk jadi perhatian bagi kita sekalian. Karena kita menjaga untuk kesucian masjid kita yang kita cintai ini. Berikutnya adalah, saya mau nanya sama Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang suami mengatakan menurut dia orang yang paling cantik adalah wanita Z, yaitu bos perusahaan A. Sedangkan istrinya, kawan penanya ini marah-marah sampai nangis merasa sakit hati karena suaminya bicara seperti itu. Sewaktu istrinya bilang saya cemburu sama abang ngomong seperti itu, suaminya malah menjawab, saya saja tidak cemburu sama adik. Bagaimana solusinya itu? Mohon jawaban. Ini seorang suami mengatakan wanita paling cantik dunia adalah wanita Pulan, bos perusahaan Pulan. Disebutkan di muka istrinya. Sering saya mengatakan dalam khutbah-khutbah nikah saya, salah satu pantangan yang mesti dijauhi dalam rumah tangga adalah seorang suami memuji-muji wanita lain di muka istrinya. Istri juga sebaliknya memuji-muji kegantengan, kehandsoman, handsome laki-laki lain di muka suaminya. Ini dilarang demi keutuhan rumah tangga. Kalau terjadi macam tadi, terjadilah kecemburuan. Seorang pun wanita yang normal, laki-laki yang normal, tidak senang dipuji di mukanya pasangan hidup yang lebih hebat dari pasangan hidupnya. Tidak ada yang senang itu. Jadi suami yang begitu sudah berbuat suatu kesalahan. Berbuat suatu kesalahan. Wah, memang ada itu wanita lebih cantik di sini kita banyak. Ya, banyak. Tapi waktu kita kawini dia dulu, tidak ada yang lain lebih cantik. Engkau bintang, engkau bulan. Itu tetap demikian. Tapi kalau sudah tua, sudah beranak dan sebagainya, nampaklah bintang dan bulan yang lain. Walaupun demikian, jangan kita keluarkan di muka kawan hidup kita. Pasti dia tidak senang. Tapi ini sekedar menyakitkan hati. Sedangkan mereka tetap sebagai suami istri yang sah. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah, saya ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu saya ingin mengisi pulsa ke nomor HP saya di sebuah kantor HP sebesar Rp20.000 dan ternyata pada saat itu terkirim ke nomor orang lain karena salah menyebutkan satu angka. Lalu saya mengirim SMS meminta agar pulsa tersebut dikembalikan kepada nomor saya. Namun dengan entengnya dia menjawab, siapa suruh salah kirim? Kan itu salah Anda sendiri. Ini jawabannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya jika pulsa tidak dikembalikan atau itu memang bukan hak saya lagi karena kelalaian saya? Mohon dijawab di waktu ceramah di Baitur Rahman Selasa malam. Terima kasih, dari Adi di Lamprit. ini satu kasus dalam kehidupan. Saya rasa bukan ini dia saja yang begini, banyak kejadian yang lain. Sehingga diharapkan kita hati-hati waktu mengisi pulsa kita yang hampir habis. Adapun sudah habis, sebutkan angka yang benar. Ini jelas kelalaian. Tetapi bagaimana merhukum Islam? Dia lalai ini tidak sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja dalam Islam dimaafkan. Saya disebutkan alil khata' wa nisyan wa masukrihu alaih. Tersalah, lupa, dipaksa orang, ini dalam Islam tidak dicatat. Jadi tidak karena sengaja dia mengirim pulsa kepada orang yang masuk pulsanya 20.000 tadi.
Jadi menurut hukum Islam, yang menerima pulsa tadi diharapkan mengembalikan kepada yang punya. Kalau tidak, itu adalah pulsa yang tidak halal, karena itu termasuk barang orang lain yang salah kita terima. Contoh saja, orang tua kita mengirim barang kepada kita di Banda Aceh, tahu-tahu barang itu masuk ke rumah orang lain. Apakah barang itu milik orang lain? Jelas milik yang punya. Jadi jangan ada istilah, itu di Aceh ada istilah, manok kita mau lang kerepuh danyo, kaji ke manok danyo, itu salah. Itu salah, itu tidak benar. Tetap ayam orang lain, walaupun masuk kandang orang, itu ayam, berarti ayam orang kalau masuk kandang kita. Itu harus kita ingat. Nah, jadi diharapkan kepada yang menerima supaya halal, itu dikembalikan kepada yang punya. Demikian. Berikutnya adalah saya mau nanya kepada Tengku, bagaimana hukumnya kita menerima donor darah dari warga negara Cina atau non-muslim lainnya? Dan apa boleh darah itu yang sudah masuk dalam tubuh kita? Apa ada pengaruh kepada kesucian tubuh kita sementara mereka sudah makan makanan yang diharamkan dalam agama Islam? Tolong Tengku jawab. Dari IRT, Ibu Rumah Tangga di Simpang, Surabaya. Nah, ini donor darah berasal dari non-muslim. Sebutkan di sini di Cina, ya makan babi mungkin, ya minum es menen dan sebagainya. Darahnya diambil, dimasukkan ke tubuh kita muslim yang taat. Nah, bagaimana, apakah tidak mempengaruhi kesucian tubuh kita? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Donor darah, kita jawab, donor darah belum ada waktu Rasulullah. Ini penemuan di dalam dunia kedokteran. Darah yang sama bisa dimasukkan, golongan A dengan darah A, golongan B darah B, AB dengan AB, golongan O dengan darah O. Menurut ilmu kedokteran sekarang ini, yang jadi masalah bukan darah sesama muslim, tetapi darah non-muslim. Bagaimana? Jadi kita pakai istilah usul fiqh yang disebutkan al-aslu fil asya al-ibahah hatta yaqumad dalil ala tahrimiha. Hukum asal terhadap sesuatu semua boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini tidak ada nas yang jelas yang mengharamkan perbuatan demikian. Berarti walaupun darah non-muslim masuk ke tubuh kita, itu tidak mempengaruhi kesucian tubuh kita. Namun usahakan sebaiknya, kalau ragu-ragu begitu, sebaiknya jangan masuk ke tubuh kita darah yang non-muslim. Tapi tidak ada kesalahan. Jangan kita pikirkan nanti seperti kita donor kornea mata kita kepada orang buta, sehingga orang buta tadi bisa melihat, melek kembali. Setelah dia bisa melihat, dia mencuri. Apakah akibat dengan sebab kita memberikan kepada dia mencuri dosa kepada kita? Kita tidak bermaksud dia untuk mencuri, tapi dia urusan sendiri. Alla taziru wazratun wizra ukhra. Dosa, berbuat dosa itu tidak dibebankan kepada orang lain. Demikian. Jadi tidak ada pengaruh kepada kehidupan orang yang demikian. Selanjutnya adalah, saya tanya ini, bahasanya ini, adakah keutamaan meninggal hari Jumat? Gimana pertanyaan? Adakah keutamaan meninggal hari Jumat? Mati maksudnya hari Jumat ya maksudnya. Dari S. Dan siapa S ini nggak tahu saya. Nomor HP sekian kesekian. Seseorang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, apakah ada keutamaannya? Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan sabda Rasulullah SAW, man mata yaumal jum'ah au lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabri. Siapa saja yang meninggal hari Jumat atau meninggal malam Jumat, maka Allah akan menjaga orang tadi dari fitnahnya kubur. Jadi orang meninggal malam Jumat, hari Jumat, tidak ada fitnah kubur. Dengan kata lain, tidak ada soal jawab dengan mungkar dan nakir. Dasar hadis diriwayatkan oleh Ahmad tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun terserah kepada amal ibadah kita. Coba bayangkan kalau selama hidup kita tidak pernah solat seumur hidupnya, meninggal malam Jumat, bulan Ramadan pula, bagus sekali meninggalnya, kira begitu. Kita serahkan pada Allah.
Jadi jangan kita berpikir lah meninggal itu bagus sekali. Cina meninggal malam Jumat, bagaimana hari Jumat? Bagus pula dia. Masya Allah kalau hal demikian. Jadi juga sangat bergantung kepada amal ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, saya punya anak 3 orang. Yang pertama laki-laki, sudah besar, duduk di bangku kelas 3 SMP. Tetapi dia melawan saya setiap saya minta bantu pekerjaan saya. Bagaimana saya menghadapinya? Ini keluh kesah seorang ibu yang anaknya bandel. Anak baru duduk kelas 3 SMP. Kita jangan langsung menyalahkan si anak. Ada pepatah bahasa Aceh. Nyobate rebung hantar tim ngiang, wate jit ketriang, haik tak pudah. Itu kata orang Aceh. Wate rebung hantar tim ngiang. Waktu dia rebung tidak mau kita lihat. Wate jit ketring waktu rebungnya besar menjadi bambu, tak mungkin lagi kita memutarnya. Juga si anak. Jadi dalam pendidikan kepada anak-anak kita sejak dini ditanamkan akidah yang benar, syariat yang betul, akhlak yang mulia. Insya Allah akan menjadi anak yang patuh. Jadi jangan langsung kita salahkan kepada si anak. Namun ini sudah terlanjur saya rasa. Dan bagi ibu, bagi bapak juga harus mendapat perhatian. Biasa anak waktu puber, umur 14 ke atas sampai 20, apalagi anak laki, memang suka membandel. Itu sifat anak-anak. Lebih-lebih yang anak laki-laki suka membandel. Jadi kita sebagai orang tua menghadapi anak laki yang umur sedang menanjak dewasa ini, mencari jati diri, betul-betul harus tabah dan sabar. Yang paling penting doakan kebaikan untuknya. Jangan mendoakan yang tidak baik. Karena dia membandel, kita doakan. Berjeka anak bajian ke anak palih, macam-macam. Misalkan, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi begitu. Anak celaka dan sebagainya. Jangan berbuat demikian. Dan saya nasihatkan untuk ibu ini, kalau juga berlaku demikian terus dengan nasihat didengar, tolong melalui gurunya di sekolah, terutama guru agama. Sekarang tiap sekolah ada guru agama. Melalui guru agama yang memberikan pelajaran agama di sekolah tersebut, tolong dibisikkan bahwa anaknya bernama begini tingkahnya. Insya Allah melalui guru biasa dengan bahasa pendidikan, ya itu bisa berubah insya Allah. Demikian saya sarankan kepada ibu yang bertanya. Pertanyaan berikutnya adalah, saya pernah mendengar dari orang-orang tua bahwa jika di sebuah rumah ada orang meninggal, maka darah si mayat tersebut akan diambil oleh jin dan disiram ke seluruh rumah, sehingga makanan-makanan di rumah tersebut tidak boleh dimakan lagi karena sudah terkena darah. Apakah betul demikian? Tolong Ustaz jawab di halqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, ini adalah suatu dongeng, suatu khurafat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tidak ada satupun walaupun hadis dhaif yang menyebutkan demikian. Ini saya ulangi, dongeng-dongeng khurafat yang disebut-sebut, entah orang tua mana tidak tahu saya ini. Saya sendiri tidak pernah mendengar cerita demikian. Tidak ada demikian. Ya, tidak ada orang meninggal tetap meninggal, darah tetap di tubuhnya, tidak ada diambil oleh syaitan dan sebagainya, enggak ada itu. Apalagi darah tadi disebarkan sana kemari sampai makanan tidak boleh kita makan pun. Akhirnya kita percaya pada demikian, makanan kita buang, termasuklah kita kepada mubadzir. Innal mubadzirina min ikhwani syayatin. Mubadzir itu adalah saudara syaitan. Jadi ini ajaran syaitan itu. Tidak benar hal demikian. Tidak perlu kita patuhi. Ya, selanjutnya adalah, saya seorang pedagang, saya ketemu seorang wanita yang sopan pakaiannya dan saya suka sama dia. Sewaktu saya berbuat ibadat dan sewaktu tidur malam, kadang-kadang saya agak bimbang karena terbayang wanita itu selalu. Masya Allah. Dan sewaktu saya tanya sama kawan, disebutkan wanita itu adalah wanita soleh alim, solehah alimah yang benar ya. Menurut Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya suka sama dia. Kapan-kapan ada waktu, tolong Ustaz jawab ya. Pertanyaan dari anak seorang muda, seorang pedagang. Ya, saya akan jawab kepada yang bertanya ini, seorang anak muda pedagang, saya jawab. Pernah saya sebutkan di sini hadis Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'in. Dikawini seorang wanita karena 4 alasan.
Lima liha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, fadfar bidzati din taribat yadak, utamakan yang agamanya taat, yang salihah tadi. Insyaallah hidup Anda akan bahagia. Ya, mudah-mudahan kita ya seru kepada sampaikan bersangkutan. Ya, silakan. Ya, entah melalui orang tua, melalui orang lain, Anda untuk melamar wanita tadi. Ya, mudah-mudahan rumah tangga Ananda, rumah tangga yang baik. Dengan catatan Ananda juga seorang laki-laki yang solih. Jangan istri saja nanti yang solihah, alimah, tapi Anda dia berbuat begitu, hancur juga rumah tangga. Sayang nanti kepada wanita yang terzalimi dengan perbuatan laki-laki yang tidak alim. At-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik pada wanita yang baik. Wanita yang baik adalah kepada laki-laki yang baik. Itu adalah Al-Quran Al-Karim menyebutkan hal demikian. Ya, begitu kita jawab. Selanjutnya adalah, kemudian saya tambah sedikit, sedang ibadat, sedang sholat, jangan terpikirkan wajah wanita tadi. Ya, sedang kita sholat, itu pikiran kita konsentrasi menghadap Allah. Yang terbayang wajah wanita. Nah, sedang Anda tidur silakan berkhayal, itu tidak masalah. Mungkin Anda tidak bisa tidur nanti. Ya, demikian saya jawab. Nah, berikutnya adalah bagaimana hukum dan sikap kita terhadap orang yang melambatkan azan salat subuh sementara masjid di sekitarnya sudah iqamah dan akan melakukan salat. Sesudah azan menunggu dia, imam maksudnya, menunggu dia salat sunat lama pula. Di masjid sekitar hampir selesai salat, sedangkan jamaah sudah lama menunggu, sehingga salat saya kurang khusyuk karena tidak dapat salat tepat waktu. Mau pindah masjid jauh sekali. Mohon penjelasan, ini bahasa berputar-putar sedikit ini. Nah, maksudnya ada masjid di situ oleh pengurus masjid, imam dan sebagainya, waktu salat subuh agak lama dibandingkan dengan masjid lain. Masjid lain sudah selesai azan, sudah iqamah, baru di masjid itu diiqamahkan, diazankan. Kemudian lama pula salat sunat fajar, itu lama pula. Nah, sehingga yang makmumnya ini, jamaah di sini ragu-ragu, bimbang selalu. Rasulullah mengatakan, khairus salati fi awwali waqtiha, afdalus salati fi awwali waqtiha. Seutama-utama salat di awal waktu. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi kita usahakan dengan bahasa yang tidak menyakitkan hati, itu kepada imam ataupun pengurus tadi, tolong duduk dimusyawarahkan dengan baik. Mudah-mudahan tidak terlalu lama itu waktu salat itu masuk. Karena seutama salat di awal waktu disebutkan hadis Rasulullah SAW. Yang bertanya tak perlu jauh pergi masih jauh-jauh lagi. Jadi dengan penuh bahasa yang lembut, ya kita minta dirubah supaya salatnya itu sama dengan waktu, sebab di awal waktu sama dengan masjid-masjid yang lain. Dan juga lama-lama dengan salat sunat fajar ini juga sedikit menyimpang dengan Rasulullah. Rasulullah dalam beliau salat fajar tidak berlama-lama. Disebutkan hadis menyebutkan hal demikian. Kita lanjut. Saya profesi bidan. Ada pasien yang minta disuntik KB yang 3 bulan agar tidak haid pas dalam bulan Ramadan. Nanti alasannya malas mengganti puasa yang tinggal. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Karena dia dengan sengaja minta disuntik. Dan apakah saya berdosa, turut berdosa karena saya sudah nyuntik dia? Terima kasih. Dan kalau bisa dijawab nanti malam, karena dia minta disuntik besok hari. Ini diperintah saya. Ini apa namanya? Seseorang minta suntik KB dengan suntikan yang lamanya 3 bulan. Ini ya Juli, ya pas tuh kena bulan puasa, nanti tidak datang menstruasi, susah untuk qada puasa yang selama 1 minggu. Nah, kita telusuri hadis-hadis Rasulullah, tidak ada menyebut demikian. Tetapi terdapat dalam urusan haji, seorang wanita bertanya, manasal haji, makan obat menunda mens supaya selesai melakukan ibadah haji. Dibenarkan dalam ajaran Islam. Karena haji itu susah, seumur hidup mungkin sekali, tidak mungkin balik lagi, nanti susah. Maka dibenarkan dalam Islam begitu. Tetapi terhadap bulan Ramadan, para ulama beda pendapat.
Sebahagian besar ulama mengatakan jangan disuntik menahan mens di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan punya kesempatan diqadha 11 bulan berikutnya. Beda dengan haji. Jadi saya ulangi, bulan Ramadan bisa diqadha bulan-bulan berikutnya. Boleh jadi satu bulan satu hari diqadha. Ya 11 bulan enggak selesai diqadha. Maka lebih bagus itu beberapa jumhur ulama itu jangan disuntik dengan yang menahan men bulan Ramadan. Walaupun sebahagian ulama lagi mendasar mengatakan tidak ada nas yang jelas. Nas jelas tidak ada, hanya pendapat mengatakan begitu. Maka tidak apa-apa disuntik begitu. Mudah-mudahan tidak sampai ketika dosa. Demikian ya kita harapkan. Begitu kita jawab. Selanjutnya mohon pendapat Ustaz karena saya sedang bingung nih. Ingin rasanya pergi umrah segera bulan Juli akan datang ya. Tetapi anak-anak sangat perlu persiapan sekolah. Jadi berpikir bingung pergi enggak ini. Bagaimana kalau saya nantinya umrah tanpa didampingi mahram atau suami saya? Maksudnya enggak umrah bersama suami. Sekarang sudah didaftar oleh suami umrah bersama bulan Juli akan datang ini. Tapi teringat anak ingin sekolah keperluan lain-lain ingin ditunda, nantinya umrah sendiri tanpa dinampingi oleh suami. Kita jawab bahwa untuk orang yang sudah punya kemampuan itu jangan menunda-nunda kepergian ke tanah suci yang sudah punya kemampuan. Itu disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Jadi haji wajib dalam seumur hidup sekali yang mampu, umrah juga demikian, wajib dalam seumur hidup sekali. Yang kita berpikir umrah tidak wajib, juga wajib dalam kehidupan kita kaum muslimin. Mayoritas ulama mengatakan demikian, walaupun ada ulama mengatakan hukumnya sunat. Kali pertama. Jadi kita harapkan kepada ibu yang bersangkutan, mudah-mudahan itu pada bulan Juli akan datang, itu sebelum melakukan ibadah umrah, apa keperluan si anak diurus dulu. Entah dititipkan uang dan sebagainya, daftar sendiri, keperluan baju sekolah, alat peralatan sekolah, dititipkan uang dan berangkatlah bersama suami tercinta. Apalagi ada hadis Rasulullah yang menyebutkan haram, tidak halal hukumnya seorang wanita pergi musafir tanpa mahram selama 3 hari ke atas. Itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Walaupun ada hadis yang lain, kalau terjamin di jalan dibenarkan. Tapi sungguh baik ibu bertanya pergi dengan suami. Biasanya kalau sudah punya kesempatan ditunda-tunda, mudah-mudahan tidak terjadi. Biasanya orang begitu tidak akan kesampaian lagi. Biasa terjadi yang demikian. Kalau sudah punya kesempatan masih nunda-nunda, Allah tidak akan meredhakannya. Biasa ada saja halangan nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kita jawab. Satu lagi, yaitu saya punya emas 30 manyam. Saya wajib zakat, saya wajib bayar zakat setiap tahun, atau hanya satu kali saja selama saya memiliki emas tersebut, atau setiap tahun saya wajib membayar zakat. Ini ada emasnya 30 manyam. Berapa kali saya pernah sebutkan di sini, siapa saja memiliki simpanan emas 93,6 gram dengan manyam Banda Aceh 28 manyam, ini sudah 30 lebih bahkan. Itu sudah sampai nisab. Wajib dikeluarkan zakatnya tiap tahun selama nisabnya masih ada. Sesudah berkurang 28 tidak wajib lagi. Jadi saya ulangi, emas simpanan itu wajib dikeluarkan zakat tiap tahun selama nisabnya 28 manyam ke atas. Biasanya kita bayar di harga emas, kita ambil 2,5% sehingga emas tidak berkurang. Tetapi untuk emas perhiasan yang dipakai sehari-hari, para ulama ada mengatakan tidak wajib dan mengatakan wajib. Ada juga mengatakan sekali saja seumur hidup terhadap emas tadi. Ini beda pendapat para ulama. Tetapi emas simpanan yang tidak dipakai sehari-hari, lebih kurang itu yang dipakai sehari sekitar 20 manyam saya rasa. Selebihnya wajib dizakatkan. Tadi oleh Imam Abdul Salam Maghrib dibacakan surat Taubah itu. Walladzina yakrizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak dikeluarkan zakat pada jalan Allah, beritahukan pada mereka dengan azab Allah yang Maha Pedih. Ayat berikutnya, emas tadi nantinya
dijadikan lempengan-lempengan, dipanaskan pada api neraka, digosok ke badan orang yang punya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita yang menyimpan emas dan juga kekayaan yang lain mengeluarkan zakat setiap tahun sesuai dengan hukum Islam. Demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan jawab pertanyaan berikutnya pada malam-malam yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.